Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat dan juga rencana baik buat kami. Saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Tertulis demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, para penyapu koin di jalur Pantura, khususnya di area ruas jalan sebelum dan sesudah jembatan Sewo, semakin banyak pada saat momen mudik lebaran ini. Mereka berjejer dengan sapu lidi untuk berusaha mengambil uang receh atau koin yang dilemparkan oleh para pemudik atau para pengendara yang melewati jalur itu. Meskipun sudah berulang kali ditertibkan, bahkan dijanjikan untuk diberi uang kompensasi agar berhenti dari kegiatannya itu, mereka tetap saja melakukannya. Padahal sudah banyak korban dari penyapu koin yang mengalami tabrakan, bahkan ada yang meninggal. Seharusnya tidak ada orang yang melemparkan koin supaya tidak ada para penyapu koin. Mengapa orang-orang yang melewati jalur jembatan Sewo melemparkan koin di jalanan? Ternyata ada sebuah mitos yang membuat orang-orang melemparkan koin supaya tidak diganggu dan supaya selamat dalam perjalanannya. Mitos melemparkan koin dengan tujuan supaya beruntung, diberkati, selamat, ada di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia saja. Tapi kita sebagai orang percaya hendaknya tidak mengimani mitos-mitos demikian, tapi beriman hanya kepada Tuhan, bahwa berkat, pasangan hidup, perlindungan, dan keselamatan kita akan dapatkan dari Tuhan, bukan karena melemparkan koin. Dalam Amsal 3 ayat 5 ini tertulis pesan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan tidak bisa setengah-setengah, tapi harus dengan segenap hati. Kalau hati kita setengah percaya Tuhan, setengah percaya kepada mitos, maka tidak akan bisa nyambung, saudara. Tindakan kita, keputusan kita, perilaku kita akan saling bertabrakan antara iman kepada Tuhan atau iman kepada mitos dan tahayul. Salah satu halangan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya adalah pengertian kita, paradigma kita, pola pikir kita, persepsi dan pandangan kita. Kita punya pemikiran sendiri dan pikiran kita seringkali terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita semua supaya mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak tahayul, ada banyak mitos yang ada menyebar di berbagai daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kita tidak perlu mempercayai tahayul, dongeng-dongeng ataupun mitos-mitos apapun. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 tertulis, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Intinya adalah bahwa kita tidak perlu untuk mempercayai berbagai tahayul, mitos dan dongeng-dongeng yang tidak
bersesuaian dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan hendaknya selaras dengan firman Tuhan. Dan untuk menjadi demikian, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dimanapun, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berkat-berkat Tuhan akan selalu dilimpahkan ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, menolong kami untuk lebih lagi memahami akan kehendak-Mu. Ada begitu banyak mitos, tahayul, dan berbagai persepsi, pandangan yang seringkali mempengaruhi pemikiran kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terpengaruh dan tidak bertindak berlawanan dengan firman-Mu. Tapi sebaliknya kami sungguh-sungguh mempercayai akan firman-Mu Tuhan. Mempercayai Engkau sebagai sumber segala sesuatu, sumber berkat perlindungan, sumber kekuatan yang dapat kami percaya. Pimpin kami Roh Kudus agar dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas pekerjaan, tanggung jawab kami selalu bertindak berdasarkan pada firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berkemenangan dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.